Horas pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam program kesayangan kita, program Kelas Parlemen. Dan pada saat ini saya sedang berada di Bandara Kuala Namu, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang, di Provinsi Sumatera Utara. Dan kita akan mengikuti kegiatan anggota DPR RI dalam mensosialisasikan tupoksi DPR RI kepada para pemilih muda. Nah, tentunya Anda pasti penasaran kan bagaimana seorang anggota Dewan mensosialisasikan bak seorang guru? Ikuti terus perjalanan kami dalam Kelas Parlemen. Pemirsa Kelas Parlemen, pada kesempatan kali ini tim Kelas Parlemen mengunjungi Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Kota yang berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan sebagai kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Saat ini, kondisi pendidikan di Sumatera Utara masih memprihatinkan. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil ujian kompetensi guru Sumatera Utara yang masuk peringkat 25 dari 33 provinsi di Indonesia. Dan dari segi fasilitas, masih banyak sekolah-sekolah di Sumatera Utara yang masih kekurangan sarana dan prasarana. Sungguh memprihatinkan. Di balik predikat sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, ternyata kualitas pendidikan di daerah ini masih memprihatinkan. Dan hal inilah yang membuat salah seorang wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara 1 merasa tergerak untuk mendatangi langsung sekolah-sekolah di daerah pemilihannya. Dan sosok wakil rakyat tersebut ialah Sofyan Tan. Beliau merupakan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Sumatera Utara 1 yang meliputi Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi. Lahir di tengah keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi menjadikan Sofyan Tan sebagai sosok yang tangguh. Dengan keterbatasan yang dihadapi, Sofyan Tan tetap mampu berjuang menyelesaikan pendidikannya hingga perguruan tinggi. Walaupun di tengah perjalanan beliau harus membiayai kuliahnya sendiri untuk melanjutkan pendidikannya dengan menjadi guru bagi teman-temannya sepulang sekolah. Kepeduliannya terhadap pendidikan beliau buktikan dengan mendirikan sekolah Sultan Iskandar Muda yang merupakan sekolah pembauran yang sangat terkenal di Sumatera Utara. Di mana di sekolah tersebut memiliki kualitas pendidikan dan fasilitas yang sangat baik, namun tetap dapat terjangkau oleh masyarakat yang kurang mampu dengan banyaknya beasiswa yang diterapkan di sekolah tersebut. Pemirsa Kelas Parlemen, pada saat ini saya sedang berada di perguruan Yayasan Taman Siswa, tepatnya di daerah Galang, Provinsi Sumatera Utara. Dan kita akan mengikuti kegiatan anggota DPR RI dalam mensosialisasikan tupoksi DPR RI kepada para pemilih muda. Dan anggota DPR RI yang akan kita ikuti kegiatannya hari ini adalah Bapak Sofyan Tan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dapil Sumatera Utara 1. Dan kita akan mengikuti kegiatan beliau dalam mensosialisasikan tupoksi DPR RI kepada para pemilih muda. Dan tentunya pasti Anda penasaran kan bagaimana seorang anggota Dewan mensosialisasikan bak seorang guru? Ikuti terus perjalanan kami dalam Kelas Parlemen. Dan pada episode kali ini, Bapak Sofyan Tan mengajak tim Kelas Parlemen untuk mengunjungi salah satu yayasan perguruan, yaitu Yayasan Taman Siswa. Yayasan Taman Siswa ialah yayasan perguruan yang sudah berdiri sejak 3 Juli 1922 yang digagas oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Yang didasari dengan pergerakan nasional untuk mendapatkan sistem pendidikan yang sesuai dengan rakyat Indonesia. Sistem pendidikan yang dimaksud adalah suatu sistem pendidikan baru berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia, merdeka, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dan perguruan ini pertama kali didirikan di daerah istimewa Yogyakarta. Akhirnya, tim Kelas Parlemen dan Bapak Sofyan Tan tiba di Yayasan Perguruan Taman Siswa Galang. Kami pun disambut oleh Kepala Yayasan dan beberapa guru yang sudah bersiap untuk menyambut kedatangan tim Kelas Parlemen dan Bapak Sofyan Tan. Kalau pendidikan politik bagi pemula sangat perlu, dalam arti itu ya mengarah penting, karena anak akan diberikan materi politik walaupun beberapa persen. Ya, sehingga nanti
ya perkembangan politik bisa hidup di kawasan sekolah kita ini. Dalam arti mengembangkan kecerdasan berpolitik. Kalau gitu boleh langsung Pak. Boleh. Mari. Setelah mengantongi izin dari pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada para siswa-siswi, kami pun langsung menuju ke dalam aula tempat berlangsungnya kegiatan sosialisasi pertama yang akan diberikan oleh Sofiantan. Terlihat para siswa sudah menunggu dengan antusias materi sosialisasi yang akan disampaikan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Saya Dr. Sofiantan, anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, saya terpilih dari daerah pemilihan Sumatera 1 ya, yang meliputi Medan, Deli Serdang, Serdang Bedage, dan Tebing Tinggi. Hari ini saya bisa datang ke Galang. Tepatnya adalah Sekolah Taman Siswa ya, yang sudah berusia 92 tahun ya. Nah, sebagai anggota DPR, karena saya membidangin Komisi 10, maka bidang yang saya gelutin sebagai mitra kerja saya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kemudian dari Kementerian Pariwisata, kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya, 2 lagi badan, yaitu Badan Perpustakaan Nasional dan kemudian 1 lagi Badan Ekonomi Kreatif. Nah, satu-satunya dari Sumatera Utara di Komisi 10 hanya saya. Ya, jadi saya berkesempatan untuk hadir di sini. Nah, anak-anak sekalian, bahwa anggaran pendidikan kita itu diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sebesar 20%. Ya, jadi 20% dari anggaran pembelanjaan nasional APBN kita itu 20% adalah untuk pendidikan. Jadi kalau kita lihat jumlah APBN tahun 2017, jumlahnya adalah 2.200 triliun, maka jumlah daripada dana pendidikan itu sekitar 400 triliun lebih. Nah, untuk itu saya datang ke sini untuk bisa berbagi cerita tentang Komisi Pendidikan ini. Dan siswa-siswi pun sangat antusias dengan materi yang disampaikan. Dan mereka pun diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Sofiantan. Perkenalkan Pak, nama saya Dian Rahmadi, kelas 12 dari SMKBR Mahasiswa. Saya ingin bertanya Pak, kenapa Bapak memilih dunia politik demi menunjang kesuksesan Bapak? Dan kenapa Bapak semangat untuk terus berjuang walau sudah menempuh banyak kegagalan dalam berjuang? Terima kasih. Oh ya. Ya. Kenapa ambil dunia politik sebagai alat perjuangan? Nah, saya itu kerja di dunia pendidikan, ngumpulin anak miskin, saya bangun sekolah. Sekolah saya itu ada masjid, ada gereja, ada wihara, ada pura. Saya ajarin semua anak-anak saya itu dari latar belakang yang berbeda-beda itu bisa saling memahamin. Karena Indonesia itu dibangun dengan Pancasila yang menghargai setiap warga negara dari latar belakang yang berbeda-beda. Simbol kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kita satu. Kemudian saya
ngumpulin anak-anak miskin untuk sekolah, karena tadi saya sampaikan bahwa saya balas dendam yang positif. Ya, dulu sambil kuliah, sambil ngajar dan sebagainya, sangat sulit kehidupan saya. Ya, sekarang saya ingin membantu anak-anak untuk itu. Saya memulai proyek saya itu. Sekolah saya itu sudah 30 tahun saya bangun. Namanya Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. Muridnya saat ini ada hampir 2.613 orang. Ya. Banyak murid saya. Anak asuh saya yang saya tolong selama 30 tahun, anak asuh saya mencapai 3.616 orang. Ya kan? 30 tahun. Ya. Cuma saya hanya bisa membantu anak-anak yang berada di Sunggal, Deli Serdang dulu. Ya, berada di sana. Ya. Hanya bisa membantu 30 tahun membantu 3.616 orang. Jadi anggota DPR masuk dunia politik, jadi anggota DPR RI, saya bisa memperjuangkan untuk membantu anak-anak yang tidak mampu di seluruh Indonesia itu dengan hanya ikut ketok palu dan menyetujui anggaran itu. Anak-anak yang dibantu berapa orang? 17,2 juta orang. Untuk Sumatera Utara, 3 tahun saya jadi anggota DPR RI, saya bisa membantu 81.000 anak-anak yang memperoleh program Indonesia Pintar. Berarti jadi anggota DPR yang baik, memperjuangkan rakyat, masuk ke dalam dunia politik, berarti ini tidak sia-sia. Setelah usai memberikan sosialisasi di aula tentang tugas pokok dan fungsi DPR RI secara umum, Sofyantan melanjutkan kunjungannya ke dalam kelas. Salam dan bahagia. Pada pagi hari ini saya berkunjung ke sekolah Taman Siswa untuk bisa memberikan pengetahuan saya di DPR RI. Saya Dr. Sofyantan, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara 1 yang meliputi Medan, Deli Serdang, Serdang Bedage, dan Tebing Tinggi. Saya dari fraksi PDI Perjuangan. Ya. Nah, anak-anak kami, komisi saya itu adalah di Komisi 10. Komisi 10 itu meliputi pendidikan dan kebudayaan, meliputi riset teknologi dan pendidikan tinggi, kemudian pemuda dan olahraga, kemudian pariwisata, perpustakaan, dan ekonomi kreatif. Kalau pendidikan dan kebudayaan, ya itulah yang menaungi mulai dari anak-anak yang berada di PAUD, ya, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, termasuk juga pendidikan formal. Jadi kalau buka-buka kursus itu juga adalah bagian daripada Kementerian Pendidikan. Dan kebudayaan ya termasuk budaya-budaya, ya misalnya mungkin ke depan ya sekolah ini bisa mendapatkan pelalatan kebudayaan. Kebudayaan itu pelalatan misalnya gamelan, ya itu untuk bisa tentang kesenian daerah. Dan kemudian ada juga pendidikan tinggi. Jadi kalau mau kuliah itu perguruan tinggi dari sekolah tinggi, akademi, universitas, itu semua berada di bagian saya selaku anggota DPR RI Komisi 10. Ya. Nah, andalan kita itu ke depan apa? Pariwisata. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita
Indonesia alam yang indah. Kita punya 17.000 lebih pulau. Maka disebut kepulauan, negara kepulauan. Tahun 2030 Indonesia mendapat bonus demografi. Apa yang dimaksud dengan bonus demografi? Bonus demografi artinya ya, pada saat 2030 orang yang produktif, yang bisa kerja dan cari makan lebih banyak daripada anak-anak dan orang tua yang sudah ujur nggak bisa kerja, lansia. Berarti orang yang kerja lebih banyak, orang yang produktif banyak yang bisa kerja. Berarti anak-anak kami 2030, anak-anak kita usia 30, anak-anak kita kalau menekunin pengusaha, dia akan menjadi pengusaha yang sukses. Menekunin dunia politik, dia akan menjadi anggota DPR RI. Ya, tepuk tangan. Ya. Mungkin suatu saat dari sini itu akan lahir, ya, lahir pemimpin bangsa, menjadi bupati yang baik dan benar, menjadi wali kota yang baik dan benar, menjadi gubernur yang baik, bahkan mungkin dari taman siswa akan lahir Presiden Republik Indonesia. Setelah selesai memberikan materi, Sofyan Tan mempersilahkan kepada para siswa untuk menyampaikan pertanyaan kepada beliau. Kenapa industri pariwisata Sumatera berjalan lambat? Terima kasih. Iya. Kenapa berjalan lambat? Saya pada tahun 1985 turis yang datang ke Indonesia, khususnya yang datang ke Sumatera Utara, saat itu sudah 300.000. Tahun 85. Waktu itu dari Belanda ada pesawat Garuda yang berisi ya Airbus lagi, itu mungkin sekitar 300 orang, 400, dan kemudian transit Medan baru ke Bali. Ya. Kita punya tempat yang sangat unik selain Danau Toba, kita punya orangutan. Ya, yang tidak dimiliki negara lain orangutan itu. Ya. Itu hanya ada di Sumatera dan Kalimantan. Ya, jadi yang lari sebagian itu ke Malaysia. Seharusnya kita punya beras tagi seperti Puncak di Jawa Barat, ya, Bogor, kita semua ada. Kenapa lambat? Pertama, jalan-jalan kita itu banyak yang rusak. Ya, ini yang sekarang diperbaiki oleh Pak Jokowi. Ya, turun kita drastis karena orang bilang, aduh, kamu mau lihat Danau Toba butuh waktu 5 jam. Turun dari pesawat udah letoy dia. Ya, udah letih dia. Ya, dia harus menuju ke sana. Yang kedua, merasa tidak aman. Jangankan bule. Ya, orang kita sendiri aja sering dicopet, dipalak, dimintain uang. PS katanya. Nah, pemuda setempat. Jadi di sini banyak, ya. Jadi itu merasa orang tidak aman, ya, tidak aman. Itu yang menyebab. Kalau soal tempatnya udah bagus-bagus. Ya. Kemudian ada yang kurang beretika, kurang ramah, dan kurang jujur. Misalnya makan, beli. Kan kalau di Parapat itu yang paling enak mangganya kan mangga udang. Ya, beli 2 kilo bisa nanti bawa pulang tinggal 1,6 kilo. Kurang jujur, ya, kurang jujur. Itulah yang menyebabkan citra pariwisata di Sumatera Utara itu menurun sehingga jumlah turis kita itu tidak belanjat, dan terakhir pada tahun 2017 kita punya turis hanya 261.000, padahal target pemerintahan pusat adalah
1 juta pada tahun 2019. Tepuk tangan untuk kita semua. Siswa-siswi yang bertanya mendapat apresiasi dari Bapak Sofiantan, dan kegiatan sosialisasi diakhiri dengan pemberian cindera mata berupa plakat DPR RI kepada sekolah yang diterima oleh Kepala Yayasan Perguruan Taman Siswa Galang. Seusai memberikan sosialisasi kepada para siswa-siswi, Sofiantan langsung bergegas mengajak tim kelas parlemen untuk menyambangi rumah salah seorang siswa berprestasi yang kurang mampu. Diki, seorang siswa berprestasi di perguruan taman siswa yang harus bersekolah dalam keterbatasan biaya. Diki, apa cita-citanya? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha, ya. Bahwa jadi pengusaha itu yang penting, yang pertama harus jujur, ya. Kemudian harus hemat, ya. Pekerja keras, disiplin, ya. Karena tanpa itu ya nggak bisa jadi pengusaha. Pengusaha itu adalah kepercayaan, ya. Orang kalau beli barang dari dia, kamu harus bayar tepat waktu, ya. Harus jujur, dan kemudian nggak boleh tipu. Ya, nggak boleh menipu orang dengan kualitasnya. Ya, kejujuran, etika, ramah, banyak teman, ya, karena itu jaringan, ya. Saya ada bawa hadiah untuk Diki, ya. Ini adalah tablet, ya. Tablet ini, ya. Ini saya berikan supaya ini bisa sebagai tempat cari informasi, ya. Buku-buku elektronik ya lewat online itu banyak sekali bisa nanti. Saya banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Sofiantan tadi karena telah membantu anak saya yang kurang mampu. Saya bersyukur kali karena Bapak itu mesti mau memperhatikan anak-anak saya. Saya sangat berterima kasih dan kepada Bapak Sofiantan telah membantu saya selama ini. Semoga Bapak Sofiantan terus melakukan kegiatan ini untuk memajukan pendidikan Indonesia secara merata dan juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lain-lainnya Sumatera Utara. Ya pemirsa, tadi sama-sama telah kita saksikan kegiatan Bapak Sofiantan dalam bersosialisasi terkait dengan tugas, pokok dan juga fungsi DPR RI, dan juga tadi Bapak Sofiantan telah membantu salah satu siswa yang kurang mampu di Yayasan Taman Siswa dan sudah diberikan bantuan berupa sebuah tablet untuk bisa menunjang kegiatan pembelajaran daripada siswa yaitu Diki Ananda. Nah, kita berharap ini juga bisa menjadi motivasi bagi seluruh pemirsa yang ada di rumah dan juga tentunya para penonton semua untuk bisa memperhatikan tentang pentingnya pendidikan, karena di Indonesia masih banyak orang yang kurang peduli dengan pentingnya pendidikan. Dan pemirsa, berakhirlah sudah rangkaian acara Kelas Parlemen. Kita akan berjumpa lagi di edisi Kelas Parlemen berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.